malam ini puisi dari W.S. Rendra disebabkan oleh angin akan dibacakan saudara, teman, kakak tercinta Mas Tanto, kita akrab panggilnya Dedi. Dipersilakan. Disebabkan oleh angin. Inilah syair orang Indonesia yang sedang dirantau. Dari museum ke museum ia berjalan ketika siang hujan salju. Dari ke gambar, dari arca ke arca, dari peninggalan ke peninggalan, ia berjalan dan matanya bertanya-tanya. Dan ia berjalan di antara gedung-gedung tinggi, bayangannya terpantul di tembok-tembok kaca. Hari dingin. Jalan becek, siang tanpa surya. Ia menyelinap di antara mobil-mobil yang jendel, tertegun oleh bau donat dari warung pojok jalan, di mana orang-orang pekerja makan sambil berdiri. Lalu ia menyeberang, melewati perempuan menjumpai polisi, dan ia terus berjalan ke daerah toko-toko orang Yahudi. Di dalam salju, berjam-jam ia berjalan, dan tiba-tiba salju itu menjadi pertanyaannya. Ataukah setelah ketika, maka pertanyaan berada di dalam salju. Sekarang ia mengucap salam pada pembaca. Kemudian menulis sajak-sajak ini yang bertaburan. Bagaikan kertas-kertas catatan yang dijambret oleh angin dari kantong mantel yang tengah dijahitnya. Disebabkan oleh angin di zaman bahari, disebabkan oleh angin di zaman sekarang dan di zaman akan datang, disebabkan oleh angin borok di tanah Delhi, musuh tembakau dan kopi, angin berpusing di Florida, angin di padang Manchuria, dan juga angin lembah tanah Jawa, bersarang di satu cakrawala. Di New York, di restoran Filipina, Chico Vargas membawakan makan malamku. Di atas piring yang bergambar bunga-bunga, tersaji tembang-tembang nenek moyangku. Sajak-sajak Baudelaire, lagu-lagu rakyat dari Rusia, sketsa-sketsa Franciscus Goa. Aku loncati buritan kapal Vasco da Gama yang lewat menyeberangi waktu dibawa oleh angin. Maaf, Mr. Indra, makanannya bisa dingin. Disebabkan oleh angin, tak ada yang abadi. Lihatlah ke langit, lihatlah langit dari jendela. Mereka yang tadi tidak ada lagi, disebabkan oleh angin, semua abadi berkumpul tidur di dalam waktu. Chico, ini betul-betul pesta. Makanan Filipina memang istimewa. Dan ketika aku teguk kopi Arabica, kuminumlah sebuah sajak Gunawan Muhammad yang bercerita tentang satu jalan di Jakarta di waktu malam hari. Lalu di ujungnya kulihat ia berdiri
dengan sepotong sepatu yang bolong. Dan ketika angin bertiup kencang, ia lindungi dengan hati-hati sukma yang gagap di dalam kantong celana. Di pagi hari, di stasiun tram di bawah tanah, sambil mengunyah permen karet, Mrs. De Vito berkata, "Kenapa mesti kembali ke Indonesia?" Aku tertawa. Tram ekspres lewat menderu menebarkan lagu logam bau. "Dengar anak muda, dari Itali aku datang kemari. Negara ini penuh kesempatan. Tentu aku masih cinta Itali, tapi aku tak tahan kemiskinan. Kemiskinan adalah penjara. Di dalam kemiskinan, alangkah jeleknya hidup ini. Kegembiraan kecil, kesabaran menjadi kekalahan, hidup tanpa surya. Dan di malam hari, bulan seperti sundal. Kemiskinan adalah penjara. Dalam lapar, tak banyak pilihan. Tidak, aku tidak mau pergi dari sini. Dan kamu anak muda, akan kau kembali ke Indonesia?" Ia pun mengangkat bau. "Paman Doblang, palingkan wajahmu. Kepada angin pertanyaanku kulemparkan, dan tidak kepada kontongmu." Pertanyaan pagi hari ketika salju di tanah sekarat meleleh ke stasiun tram bawah tanah. Mrs. De Vito, itulah tram lokal sudah tiba. Oh, ya, setiap tempat punya deritanya. Kalau tidak kemiskinan, kesepian, atau kebodohan, atau lainnya lagi. Di setiap tempat ada penjaranya. Nah, penjaraku di Indonesia. Crazy, katanya. Lalu kami meloncat ke tram lokal, dan dengan begitu ditelan bau logam. Lalu aku melihat cahaya berpencaran memantul balik dari lumpur salju. Lalu muncullah bukit-bukit jelita dari uap es pagi hari. Tercium bau sayur mayur. Terdengar suara seruling dan kecapi. Suara dan warna-warna berimbangan. Memuji sang surya. Inilah Priangan. Bukit dan rimba yang bersimbah birai. Itulah yang terjadi ketika aku berdiri di seberang jalan stasiun Pennsylvania. Paman Doblang, kulihat darah tersirap ke wajahmu. Kusedot udara pagi hari dan punahlah dadaku dengan bau lobak dari Cianjur. Hutan dan karet, hutan dan pina, suara seruling yang meninggi, kematangan nyanyian duniawi. Lalu aku lihat Gunawan Muhammad berselimut sarung, berjongkok di puncak Burangrang. "Gunawan, kenapa kamu di situ?" Aku belajar pidato. Lalu aku lihat Suhok Jin bersepeda memasuki satu desa. "Hei Jin, ngapain lo?" "Aku cari Gunawan." "Ia di pucuk Burangrang." "Ngapain ia di sana?" "Latihan berpidato." "Bagus, aku mesti berpidato malam ini." "Ada apa malam ini?" Tanya
Tanya saya sama Suhogi. Kamu diminta ikut. Ikut apa? Tanya Hogi. Aku mesti pergi, aku mesti mengerahkan orang-orang untuk membuat obor. Jancuk, ada apa malam ini? Tanya Hogi, aku tak ada waktu lagi. Lalu ia genjot sepedanya dan aku memaki-maki berlari di belakangnya. Ketika ia memasuki rumah camat, aku membelok ke kanan, memasuki kebun jeruk, terus berlari menjajaki lereng gunung. Seluruh desa-desa, bukit-bukit dan hutan, seluruh periangan dilanda kesibukan. Semua orang secara tiba-tiba memiliki ilmu meringankan tubuh, mampu berlari bagaikan terbang, mampu meluncur di udara, jumpalitan meluncur dari karang ke karang. Aku genjot kakiku dan melangkah tubuhku lalu hinggap di puncak pohon. Aku lihat ke kanan dan ke kiri, jauh di kanan nampak kebun bukit. Perbakaran batang-batang enau bagaikan deretan panji-panji. Seluruh dunia berwarna hijau, udara segar. Puri-puri kulitku membuka. Angin lewat dari depan, membawa bau arak ketan. Dan dari kiri aku lihat hutan pina. Lalu di balik belukar terdengar suara antara sakit dan bahagia. Desah dan keluh wanita yang sedang dicumbu. Lalu aku genjot tubuhku meluncur turun jauh ke muka. Kemudian bagai terbang aku berlari melintasi 4-5 dusun. Lalu aku sampailah ke tepi kebun kopi. Di dalam kebun ku dengar suara dan ternyata itu suara Hoki. Tetapi bahasa Inggris itu perlu untuk bergaul lingkungan yang lebih luas. Dan lagi itu bukan bahasa yang sukar. Begitu kata Hoki. Sambil tubuhnya membungkuk, kedua tangannya bertumbuh pada kedua lututnya. Ternyata ia sedang berbicara kepada seekor penyu. Bukan gampang dan sukar, Hogi, tapi soal membuat waktu untuk tak perlu. Kenyataan sehari-hari adalah bahasa Indonesia pun jarang digunakan di sini. Di sini bahasa Sunda sudah menjawab segalanya. Jangan terlalu praktis. Saudara penyu, Anda meremehkan pandangan jauh. Astaga, aku tidak meremehkan apa-apa. Ini akal sehat semata-mata. Aku ingin menari, menyanyi, makan, bercinta, berdebat dengan filsafat, menghayati agama, atau berbicara tentang negara. Di sini semua dilakukan dengan bahasa Sunda. Berita dari luar negeri, peristiwa-peristiwa di segenap pojok dunia, semua bisa dibaca di koran Sunda. Lihat, adakah pandangan jauh aku meremehkan? Juga bahasa Inggris itu bagus. Cuman saja bila bahasa Indonesia pun sedikit gunanya, untuk apa aku membuang waktu lagi untuk belajar lain bahasa? Tapi bahasa Inggris itu penting apabila Anda hendak keluar negeri. Iya, siapa yang ingin keluar negeri? Apa kekurangan periangan? Orang bisa jauh mengembara. Akhirnya kedamaian didapat di hati kita sendiri. Anda konservatif. Astaga, Hogi,
Ia penyu, seruku. Aha, Bung Hoki, temanmu datang. Kita akhiri saja di sini ya. Kulihat ada urusan baru untuk saudara. Terima kasih, Bung Penyu. Hoki, ada apa malam ini? Kulihat persiapan di mana-mana. Kata Hokjin, kau pun harus ikut serta. Tetapi belum jelas bagiku, malam ini ada apa? Nanti dulu, Rendra. Bung Penyu, aku mau memberi argumentasi kenapa aku sebut Anda konservatif. Omongan ini tak sampai kemana-mana. Tidak baik kita membuang waktu. Lebih baik pertanyaan saudara Rendra diberi. Tetapi aku memberi argumentasi agar Anda tidak mengira aku menghina. Kalem, Bung Hoki. Aku tidak merasa terhina. Orang yang berbahagia itu tidak gampang terhina. Dan orang Sunda itu rata-rata bahagia. Saudara Rendra suka kecapi kah? Suka. Suka tarian Sunda? Suka. Suka nyanyian Sunda? Suka. Lantas mau apa lagi? Dan Hoki berseru, lantas apakah ini berarti bahwa Beethoven tidak ada? Dan aku berseru juga, astaga, sudahlah Hoki, ia penyu. Iya, aku memang penyu, itu sudah nyata. Apalagi yang mesti dijelaskan. Ini lucu. Kita mesti tertawa. Sekarang lebih baik menjawab saudara Rendra. Hari ini seluruh Priangan sibuk. Semua orang membuat obor dan mengumpulkan kayu bakar. Malam ini akan ada api unggun. Api unggun? Ya, api unggun di Gunung Tangkuban Perahu. Di sana orang-orang telah mendirikan panggung. Dayang Sumbi, sang putri, dan sang Kuryang anaknya telah hidup kembali. Dewasa ini, Dayang Sumbi jadi dukun di Sukabumi. Dan sang Kuryang jadi camat di Majalengka. Malam ini, ibu dan anak akan membeberkan kisahnya. Apa yang dulu rahasia, malam ini akan terbuka nyata. Hebat sekali! Ini siapa ini? Ayib Rosidi. Proyek ini ia namakan penghayatan mitologi Sunda. Seluruh Priangan bergerak. Orang-orang, gunung-gunungnya, hutan-hutannya bergerak. Ini pesta warna, pesta suara, dan juga pesta cahaya. Ya, Bung Rendra. Api unggun Priangan. Semua ikut serta? Ya, semua. Tua muda, tua dan muda. Semua pria dan semua wanita. Tuh, bayangkan. Ya, dan semua perawan-perawan ini, maksud saya wanita-wanita ini, akan menyanyikan riwayat Sang Kuryang. Diiringi 40 kecapi, diselang-seling tari, dan para pemuda akan berseru bersama, memberi tekanan pada lagu, kadangkala mereka ikut menari juga. Ini kesenian. Segi kemarasakan paling penting. Tugas Hoki. Tugasku untuk mengamati hal ini sambil mencari kaitan untuk masalah modernisasi.
Dan saudara Ogi tertarik pada segi ilmu jiwa. Oedipus kompleks dalam masalah ini akan dikaji dan diamati. Sedang saudara Gunawan Muhammad akan membuat interpretasi puitis. Setelah wanita-wanita selesai berkisah, saudara Gunawan akan mengucapkan kesan-kesan puitisnya. Dari atas panggung yang tinggi, dikerumuni oleh 100 lampion-lampion yang diciptakan oleh Popo Iskandar. Sesudah ia selesai, api unggun akan dinyalakan, diiringi nyala kembang api, dan lalu sang kuryang akan muncul mengiringi dayang Sumbi. Pantas aku lihat Gunawan berlatih di Burangrang. Tapi bagaimana aku? Apa tugasku? Suokjin organisatornya, ia berkata, kamu tak usah ikut apa-apa. Asal kamu hadir saja. Tugasmu yang khusus tidak ada. Tapi aku tak bisa diam saja. Tak mungkin kamu diam saja, di sana banyak wanita. Buset, aku ingin tugas. Hokkien bilang kalau kamu ikut kerja rencana akan kacau balau. Aku berjanji. Hokkien bilang kamu sudah sering janji tapi tak pernah kamu tepati. Soalnya kamu sukar diatur. Tapi kami ingin kamu ada dan mengharapkan spontanitasmu. Jadi aku tidak dipercaya. Tidak, dalam hal ini begini. Aku bisa memberi argumentasi. Stop. Ini bisa jadi panjang. Baik, aku terima saja. Sekarang aku bebas, tak ada kerja. Siapkan aja obormu. Baiklah, obor untuk malam priangan. Mister, Anda mau pesan apa? Astaga, aku duduk di restoran. Ruang yang bersih dan lapang. Paulinen yang segar disetrika memenuhi udara. Hari sudah siang. Aku memesan debenet putih dan koktail udang. Lalu kelupas sarung tanganku, kuletakkan di atas meja. Di dinding terpancar gambar pantai Salem, Massachusetts, yang berkabut dari liar ombaknya. Lampu-lampu dinyalakan karena di luar matahari dihalau balai salju. Dengan debenet, kuhangatkan badanku. Suara-suara berdesah, suara-suara menderu, suara angin, suara salju, suara orang bertalu-talu, suara ribuan manusia bergerak di malam hari. Suara seruling dengung tanah Sunda, obor-obor menyala. Ribuan obor bencah-bencah warna jingga di dalam ruang hitam. Bau minyak tanah, bau bunga yang sanggul wanita. Beribu manusia bergerak dan bersuara di tingkah gamelan Sunda. Gunung Tangkuban perahu dalam pesta cahaya. Lalu terdengar wanita-wanita bernyanyi mengisahkan riwayat sang kuryang. Semua berjalan seperti acara. Dan ketika riwayat berhenti, bergeraklah lampu-lampu pantion aneka warna. Mendekati satu panggung yang tinggi, di mana berdiri Gunawan Muhammad membawa obor. Seketika lamanya, orang-orang menunggu Gunawan menggerakkan tangannya. Tak tentu maknanya, tetapi tanpa suara. Orang-orang menunggu, sekali lagi, Gunawan tetap membisu. Suokjin menghampiri aku, matanya memandang curiga, ia bertanya, kenapa dia? Mana aku tahu, sejak tadi aku di sini di bawah pohon ini. Wah, ia brengsek tiba-tiba. Lalu ia menyika peluh di jidatnya. Orang-orang mulai gelisah. Gunawan belum juga bersuara. Suokjin berubah pucat mukanya. Aib Rosidi melihat ke kanan dan ke kiri. Dan Suogi berkata, bagaimana ini?
Tiba-tiba aku bangkit, naik ke atas sebuah batu dan berseru, "Akulah Sang Kuryang." Sunyi, tak ada yang bergerak, tak ada yang bersuara. Semua mata memandangku. Akulah Sang Kuryang yang dulu tertindih gunung Tangkuban Berau. Akulah cermin dari hasrat manusia untuk mencari akarnya. Hidupku sepi, batinku yang mengwara menyebabkan hidupku penuh debu. Akulah anak jalan raya, karena hidup tanpa orang tua. Sejak remaja selalu aku berusaha mencari tahu rahasia diriku. Pada setiap wanita aku cari ibuku. Sampai akhirnya aku temui Dayang Sumbi. Kenapa tiba-tiba Dayang Sumbi jadi ibuku? Dewata Sukar ditebak maksudnya. Bukankah setiap pacarku adalah ibuku? Apakah salahnya mencari ibu? Apakah salahnya mencari sejarah? Tetapi lihatlah kehendak Dewata. Aku dapat ibu, aku dapat malu. Namun persoalan tidak berhenti di sini. Aku ingin tahu siapa ayahku. Kata orang, ayahku seekor anjing. Baik, anjing yang mana? Stop. Tiba-tiba Hojing berseru. Ini sudah keluar dari acara. Dengarkan aku. Akulah Sang Kuryang. Persoalanku dengan Dayang Sumbi adalah pemberontakan yang sadar. Aku ingin mengacau norma yang sudah ada agar ada perkembangan kemungkinan baru. Stop, seru Hokji. Kamu bukan Sang Kuryang. Kamu Zainal Sakse. Tugasmu menjaga keamanan, mengurus publikasi, bukan merusak acara begini. Kita harus siap menghadapi bom yang lebih mengagetkan. Kita harus bisa digerakkan massa untuk perubahan yang benar-benar luas. Stop, cegah Hokjin sekuat tenaga. Gila ini. Kenapa tidak tiba-tiba semua ingin jadi Sang Kuryang? Rendra, kamulah biang keladinya. Habis Gunawan Muhammad diam saja. Oh ya, bagaimana Gunawan? Dan Gunawan duduk bersila di panggung memegang obornya. Kenapa kamu diam saja? Tanya Hokjin. Aku tidak ingin bersajak tentang Sang Kuryang. Celaka, keluh Hokjin. Lihatlah, orang-orang sudah menunggu. Orang-orang yang mana? Tanya Gunawan. Ia menoleh. Astaga, tak ada orang banyak lagi. Kemana mereka dan obor-obor mereka? Dan Gunawan berkata, gelap dan sepi. Ruang luas tak terduga. Waktu terbentang tanpa tepi. Dan Gunawan duduk bersila di dalam perut ibunya. Mukanya penuh lendir. Dan ia berseru di dalam hati. Di dalam gelap aku meraba-raba. Di dalam keluasaan aku menempatkan diri. Aku menyeru-nyeru ibuku. Tapi suaraku terbentur, sepi, jatuh ke bumi menjadi mimpi. Dan lalu di abad 20 di Batang, di pantai Pulau Jawa, ia lahir. Setelah dewasa menjadi penyair yang dengan gegap bercerita tentang Tuhan yang muncul di jalan lengang. Anda minum kopi, Sir? Terima kasih ya. Badai salju sudah reda. Keheningan meliputi suara. Cahaya lampu-lampu nampak mewah.
hadir tanpa suara. Kursi-kursi, meja-meja, dan semua benda dengan latar belakang sepi. Bentuknya menjadi lebih berarti. Di dalam kegelisahan, kenangan dan impian menjadi ikatan bagi kepingan-kepingan diri. Menjadi rangsang penyadaran kenyataan diri. Langkah-langkah pelayan di permadani terdengar seperti bisikan, sepi menjadi ketenangan, dan kopi menjadi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.